Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas, baik itu yang bekerja bisa menjalankan pekerjaannya, yang masih sekolah bisa menjalankan pembelajaran walaupun belajar secara online, bagi yang sudah bisa tatap muka bisa berjumpa dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Alhamdulillah, karena segala nikmat yang kita dapatkan tersebut wajib kita syukuri, sehingga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada golongan hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini fikih ibadah kelas 6, kita memasuki pelajaran ketiga yang berjudul wadi'ah. Wadi'ah itu secara bahasa titipan, ya, sesuatu yang dititipkan. Nah, sedangkan menurut istilah fikih, wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain agar dipelihara dan dijaga dengan baik. Barang itu sifatnya umum, ya, bisa berupa barang, benda, padat, cair, gas, ya. Pokoknya mencakup, ya, segala macam bentuknya. Dalam wadiah, ya, terdapat unsur tolong menolong atau ta'awun yang pernah kita singgung pada pelajaran sebelumnya, yang mana tolong menolong ini sangat dianjurkan sekali dan diperintahkan dalam ajaran agama kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi penitipan suatu barang. Orang yang mendapat titipan sama dengan orang yang menerima amanat, ya, maka harus dijaga dengan baik. Jangan sampai barang titipan itu rusak atau hilang. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita sering mendapatkan titipan, ya, entah itu uang, ya, entah itu barang. Nah, ini harus betul-betul kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagai contoh, ya, guru menitipkan surat kepada murid-murid semuanya, ya, untuk disampaikan kepada orang tua, ya. Ini harus disampaikan, ya. Jangan sampai surat tersebut dijadikan kapal-kapalan atau dijadikan mainan lainnya, ya.
atau seorang ayah atau ibu dari anak-anak semua ya menitipkan sejumlah uang untuk pembayaran iuran bulanan ya, baik itu SPP atau iuran komite ya, kepada Ananda semua. Nah, ini harus disampaikan kepada bagian pembayaran di sekolah tata usaha ya. Karena apa? Karena itu sebuah amanah yang harus disampaikan kepada yang berhak, sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Kemudian ketentuan wadiah ya, supaya wadiah ini tidak menimbulkan permasalahan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, barang titipan bukan barang yang berbahaya. Ini yang harus diingat ya. Jadi ketika kita mau menitipkan atau dititipkan sebuah barang, itu harus dilihat dulu barangnya berbahaya atau tidak. Jangan sampai ada yang nitip ular kobra ya, atau king kobra bahkan di dalam karung, titip ya, kita main terima-terima saja ya. Nah, yang kedua, barang titipan bukan curian atau yang disengketakan ya. Untuk itu penting kita tidak boleh menerima titipan dari orang yang tidak kita kenal ya, karena khawatir barang itu adalah barang curian ya. Misalkan kita tiba-tiba di pinggir jalan ada yang menitipkan tas atau barang-barang tertentu, jangan main diterima saja ya, hati-hati ya. Khawatirnya itu bukan barang yang biasa saja ya, khawatir barang curian, nanti kita bisa jadi terlibat ya. Jadi kita yang akan terkena fitnah ya dari perbuatan orang yang melakukan tindak pidana pencurian. Yang ketiga, barang titipan harus dijaga dengan baik oleh yang mendapat titipan barang tersebut ya. Jadi ketika kita sudah menerima barang titipan ya, jelas barangnya bukan barang yang berbahaya, bukan barang curian atau barang yang disengketakan, maka kewajiban kita adalah menjaga titipan tersebut dengan baik. Yang keempat, jika barang titipan rusak atau hilang, maka orang yang mendapat titipan wajib menggantinya apabila ya, satu, ia menitipkan lagi pada orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jadi kita diberi amanah, diberi titipan ya, misal dititipkan sepeda motor atau dititipkan sepeda gunung ya, lantas kita titipkan lagi ke orang lain tanpa izin pemiliknya, tiba-tiba sepedanya lecet atau standarnya patah, nah maka kita yang dititipi yang harus menggantinya. Yang kedua, barang titipan itu dipakai tanpa mendapat seizin pemiliknya, itu jelas ya, sama dengan yang tadi di awal. Kemudian yang ketiga, barang titipan itu tidak dirawat dengan baik ya. Jadi untuk itu ya, ketika kita mendapat amanah, dititipkan sesuatu harus betul-betul dijaga, karena kalau kita tidak menjaganya dengan baik, tidak betul-betul dalam menjalankan amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain, maka nanti kita akan terkena ya, terkena untuk menggantinya ya. Kemudian hukum wadiah. Hukum wadiah ini berbeda-beda tergantung dengan keadaannya. Yaitu yang pertama, sunnah. Hukum wadiah sunnah apabila orang yang diberi titipan sanggup menjaga barang titipan tersebut ya. Jika misalkan kita dititipkan sesuatu, wah kita sanggup nggak nih menjaganya ya, itu harus dipertimbangkan, jangan asal terima saja.
Yang kedua, wajib apabila ya tidak ada orang lagi yang dapat dipercaya untuk menjaganya. Jadi ketika misalkan orang yang menitipkan barang tersebut sudah kesana kemari, tidak ada yang sanggup untuk dititipkan ya atau menerima barang titipan tersebut ya, tinggal kita misalkan udah minta tolong ya, tolong sih titip barang saya ini gitu. Nah, maka hukumnya menjadi wajib untuk menolongnya, menerima titipan tersebut. Yang ketiga, haram ya apabila orang yang diberi titipan tidak sanggup ya atau tidak dapat dipercaya menjaga barang tersebut ya. Kalau yang tadi yang kedua wajib itu dari sisi orang yang menerima titipan barang tersebut, dia dapat dipercaya untuk menjaganya dan tidak ada lagi orang yang bisa menerima barang titipan tersebut. Lalu yang ketiga ini haram bila orang yang diberikan titipan tidak dapat dipercaya menjaga barang tersebut, maka tidak boleh ya menitipkan sesuatu atau barang kepada sembarangan orang. Yang keempat, makruh. Wadiah hukumnya makruh apabila masih terdapat keraguan tentang kesanggupan orang yang ditunjuk untuk menjaganya, atau ada kekhawatiran pada pemiliknya untuk menitipkan barang miliknya. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya, hukum wadiah ini. Jadi jangan sampai kita menitipkan sesuatu, memberikan amanah kepada orang lain, malah akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi kita harus betul-betul ya dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita. Jadi dalam hal menjaga amanah kepercayaan ini harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar ya kepercayaan orang lain kepada kita bisa terjaga. Jadi kita bisa dipercaya ketika ada orang yang menitipkan barang. Kemudian yang terakhir, hikmah dari wadiah. Hikmah wadiah ini diantaranya memupuk rasa tolong menolong dalam menjaga dan menyelamatkan barang milik orang lain. Jadi akan tumbuh rasa tolong menolong ya, rasa empati ya kepada kesusahan orang lain ya. Karena apa? Ketika ada orang yang minta tolong, dia dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling mempercayai. Jadi ketika terjadi interaksi ya, yang satu menitipkan barang, yang satu menerima titipan, kemudian barang tersebut dijaga dengan baik dan pada waktunya berakhir ya, yang pemilik barang mengambil barangnya tersebut, kemudian orang yang dititipi menyerahkan barangnya dalam keadaan yang sama seperti awal ketika dititipkan, maka akan menumbuhkan sikap saling mempercayai. Kemudian yang terakhir, membantu meringankan kesulitan orang lain dalam menjaga barangnya ya. Bagaimana tadi di awal tolong menolong ini bisa meringankan kesulitan orang lain. Mudah-mudahan itu saja materi tentang wadiah ini. Jadi tadi Bapak tambahkan dalilnya dari surat An-Nisa ayat ke-58 ya. Nanti bisa dicek di Al-Qur'annya masing-masing. Jadi yang pertama, kita sudah mengetahui ya apa itu wadiah ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah terbiasa ya dititipi ya atau menitipkan sesuatu. Nah, maka istilah wadiah ini sebetulnya sudah sering kita laksanakan dan sudah
Mungkin hampir sebagian besar orang sudah pernah melakukannya, baik itu sebagai orang yang menitipkan atau orang yang dititipi suatu barang. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap menjaga kesehatan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kekuatan terutama iman dan Islam agar bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.